Halo Sobat Wisata, kali ini kita akan menjelajah Gembira Loka Zoo di Yogyakarta, salah satu kebun binatang paling ikonik dan edukatif di kota. Gudeg, dengan luas sekitar 22 hektar. Gembira Loka menyajikan pengalaman wisata yang menyenangkan sekaligus mendidik, terutama bagi keluarga dan anak-anak. Gembira Loka Zoo, tempat ini nggak cuma kebun binatang biasa. Di sini kamu bisa belajar, bersantai, dan tentu saja ketemu banyak satwa lucu dan eksotis. Yuk, kita lihat gimana kondisi terkini kebun binatang ini. Jam operasional Gembira Loka Zoo juga sudah diperbarui. Menurut informasi di website dan Instagram Gelzoo, kebun binatang buka setiap hari mulai pukul 8 hingga 16.00 WIB. Saran penting, kalau berkunjung saat liburan, usahakan datang pagi supaya bisa berkeliling dengan lebih leluasa dan menghindari antrean panjang. Selain melihat satwa, ada banyak wahana tambahan di Gembira Loka. Perahu katamaran, TV, kereta keliling, sampai kolam sentuh. Dan kalau capek jalan, kamu bisa mampir ke food court, istirahat sambil menikmati pemandangan, atau berburu spot foto instagramable. Oh iya teman-teman, di video kali ini kita tidak bisa ekspor semua zona wisata dan satwanya ya, dikarenakan pas kita datang ke sini hujan. Kita akan update saja kondisi Gembira Loka Zoo per bulan November 2025 ini ya. Jangan lupa support channel kita dengan like, subscribe untuk yang suka dengan konten kita. Jalan-jalan, terima kasih. Sekarang soal tiket. Kalau datang hari biasa Senin sampai Jumat, tiketnya sekitar Rp60.000. Tapi kalau akhir pekan, libur nasional atau liburan sekolah, harganya naik jadi Rp75.000 ya guys. Iya, anak di bawah tinggi 80 cm bisa masuk gratis loh. Iya. Oh, imamnya efektifnya siapa? Petanya. Iya. Oh ya, setelah pintu masuk, sebelum menyusuri rute wisata, jangan lupa abadikan momen kalian dengan foto di sini ya. Sudah disediakan spot tongsis, tripod untuk meletakkan kamera HP juga loh. Asyik kan? Di area petting zoo Gembira Loka, pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan jinak seperti keledai, domba, kuda poni, kelinci, ayam hias yang lucu, hingga kasih makan ikan atau ada kolam terapi ikan juga di sini. Suasananya dibuat ramah dan aman dengan staf yang selalu siap membantu serta memberi penjelasan edukatif tentang cara merawat dan mengenal satwa. Di sini, anak-anak bisa memberi makan hewan, menyentuh bulunya,
hingga belajar tentang kebiasaan dan karakter masing-masing hewan. Pengalaman ini jadi salah satu aktivitas favorit keluarga. Karena bukan hanya seru, tetapi juga menambah wawasan dan rasa empati terhadap satwa. Oh iya, ketika hujan, dari pihak Gembira, Loka juga menyediakan payung juga loh untuk pengunjung di spot-spot atau lokasi tertentu seperti loket atau di setiap halte pemberhentian. Jadi pengunjung tidak kehujanan ya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Gembira Loka Zoo berawal dari gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 pada tahun 1933 yang ingin menghadirkan ruang rekreasi sekaligus edukasi untuk masyarakat Yogyakarta. Namun, pembangunan baru dimulai pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan kawasan ini resmi dibuka untuk umum pada tahun ke-1956. Pada masa awalnya, Gembira Loka masih berupa taman hiburan dengan jumlah koleksi satwa yang terbatas. Namun tempat ini sudah menjadi ikon rekreasi keluarga di Jogja sejak era 1960-an hingga 1980-an. Memasuki tahun 1990-an hingga 2000-an, Gembira Loka Zoo mengalami perkembangan besar-besaran. Penataan ulang kandang, peningkatan fasilitas pengunjung, dan penambahan koleksi satwa dari berbagai negara. Transformasi semakin terlihat setelah 2010 ketika Gembira Loka mulai mengusung konsep kebun binatang modern yang lebih edukatif dan ramah lingkungan. Hingga kini, kebun binatang ini terus menghadirkan wahana zona satwa baru dan program konservasi, menjadikannya sebagai salah satu destinasi edukasi satwa terbaik di Indonesia dan kebanggaan masyarakat Yogyakarta. Karena suasana masih hujan, kita langsung menuju ke arah jembatan, menuju halte pemberhentian pertama ya teman-teman. Ketika hujan, hati-hati ya terhadap langkah kaki, baik sandal atau sepatu kita, karena jalan mungkin agak licin.
Waduh, wow. Taring Gembira Loka adalah wahana kereta keliling yang membawa pengunjung berkeliling area kebun binatang dengan nyaman dan aman. Wahana ini menjadi favorit karena memungkinkan pengunjung menjelajahi berbagai zona satwa tanpa perlu berjalan jauh, sekaligus menikmati pemandangan hijau dan penataan taman yang rapi di sepanjang rute. Dengan kapasitas penumpang yang cukup besar dan jadwal keberangkatan yang rutin, Taring sangat membantu keluarga dengan anak kecil atau pengunjung yang ingin melihat banyak area dalam waktu singkat. Depan bisa. Oh, ya. Sukses. Orangutan Bu, itu Bu. Orangutan itu. Buaya situ. Di atas. Pusatnya satwa di sini. Silakan jalan-jalan dulu. Kalau dari kereta satwanya tidak terlihat. Nanti di sana kereta berikutnya.
buaya buntung. Kamu kenapa? Sini cerita sama aku. Loro ya. Tapi aman ya kayak itu ya. Ya aman kan Mbak, itu kan gendong. Kapabara adalah hewan pengerat terbesar di dunia yang dikenal dengan sifatnya yang jinak, tenang, dan mudah berbaur dengan hewan lain. Hidup berkelompok di tepi sungai dan rawa di Amerika Selatan, kapabara memiliki tubuh besar dengan bulu coklat keemasan, kaki yang kuat, serta kemampuan berenang yang sangat baik. Karena karakternya yang ramah dan ekspresinya yang menggemaskan, kapabara sering menjadi favorit pengunjung di berbagai kebun binatang. Ini suaranya apa? Wiruk. Bukan orangutan itu namanya. Kan kena Mbak. Ikan. Tuh gajah. Di Gembira Lokazu, gajah menjadi salah satu satwa paling ikonik yang selalu menarik perhatian pengunjung. Di sini, gajah dirawat dalam kandang luas dengan area terbuka yang memungkinkan mereka bergerak bebas, mandi, dan berinteraksi secara alami. Pengunjung bisa melihat langsung aktivitas harian gajah seperti makan, bermain air, hingga sesi edukasi di mana kiper menjelaskan perilaku dan kebutuhan gajah sebagai satwa cerdas dan sosial. Kehadiran gajah di Gembira Loka bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran tentang konservasi satwa besar yang kini semakin langka di habitat aslinya. Di Gembira Loka Zoo, area primata menjadi salah satu spot paling menarik karena menampilkan berbagai jenis monyet dan orangutan dalam habitat yang dibuat menyerupai alam aslinya. Para pengunjung bisa melihat tingkah laku monyet yang aktif dan lincah, mulai dari bergelantungan, bermain, hingga berkomunikasi satu sama lain. Di Gembira Loka Zoo, kolam Arapaima menjadi salah satu daya tarik utama di area akuarium, menampilkan ikan raksasa dari sungai Amazon yang ukurannya bisa mencapai lebih dari 2 meter. Zona akuarium di Gembira Loka Zoo menghadirkan pengalaman bawah air yang memukau dengan koleksi ikan air tawar dan laut dari berbagai negara. Pengunjung dapat menikmati deretan akuarium besar yang menampilkan ikan-ikan eksotis mulai dari Arapaima, piranha, pari air tawar, hingga ikan hias berwarna cerah yang bergerak lincah. Penataan pencahayaan yang lembut membuat suasana semakin terasa seperti berada di dunia bawah air. Sementara informasi edukatif di setiap display membantu pengunjung mengenal habitat, perilaku, dan keunikan masing-masing spesies. Zona ini menjadi spot favorit untuk foto sekaligus tempat belajar yang seru bagi semua usia.
Kita naik kendaraan taring lagi ya teman-teman, menuju halte ketiga dari Gembira Loka. Halte Pinguin di Gembira Loka Zoo adalah spot unik yang menggambarkan suasana ala kutub dengan desain lucu dan ikonik, menjadi tempat favorit pengunjung untuk berfoto sebelum memasuki area penguin. Di sini, pengunjung dapat bersantai sejenak sambil merasakan nuansa dingin yang identik dengan habitat penguin, lengkap dengan dekorasi bergaya es dan ilustrasi penguin yang menggemaskan. Selain sebagai titik istirahat, halte penguin juga menjadi pengantar yang menyenangkan sebelum melihat aksi lincah para penguin di area utama mereka. Nggak ada yang turun. Kan beli wis semua di tok kena sindrom. Anteng mana di tok kena sindrom. Di Gembira Loka Zoo, penguin menjadi salah satu satwa paling menggemaskan yang selalu berhasil menarik perhatian pengunjung, terutama anak-anak. Mereka hidup di area khusus bersuhu dingin yang dirancang menyerupai habitat aslinya, lengkap dengan kolam renang, tempat penguin berenang lincah dan meluncur dengan cepat. Di balik kacanya, pengunjung bisa melihat tingkah lucu penguin saat berjalan gemuk mengayun, bermain bersama kelompoknya, atau menikmati waktu makan. Selain menjadi hiburan, area penguin ini juga membawa pesan edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan dampak perubahan iklim pada spesies kutub. Zona Cakar di Gembira Loka Zoo merupakan salah satu kawasan terbaru yang langsung mencuri perhatian karena menghadirkan pengalaman melihat satwa buas dari jarak sangat dekat namun tetap aman. Di dalam lorong kaca modern ber-AC, pengunjung dapat menyaksikan singa, macan tutul, dan hyena berkeliaran di habitat yang dibuat alami dan luas. Sensasinya benar-benar berbeda.
seolah sedang berjalan berdampingan dengan predator besar tanpa penghalang. Selain menghadirkan visual yang spektakuler, zona cakar juga dilengkapi panel informasi edukatif yang menjelaskan perilaku, kebiasaan, serta upaya konservasi tiap satwa. Pengunjung bisa belajar tentang bagaimana predator ini berburu, struktur sosial mereka, hingga ancaman di alam liar. Zona ini menjadi kombinasi sempurna antara hiburan dan pendidikan, menjadikannya salah satu highlight yang wajib dikunjungi saat datang ke Gembira Loka Zoo. Hai kucing. Nakabatira yang mana saudara kak sepian. Ya kelorot lah, sepasang. Anak batira sepasang. Oh iya yang kuning itu ya. Hai. Jadi mau. Anak-anak. Hei, oh itu. Jangan kan ya kayak umat takbiran. Ya apa payung mah. Betul. Dia kayak kucing ya, Mbak. Udah 3 tahun yang lalu persis November. Asal mama sih. Hah? Enggak, lebih yang sekarang. Makan. Nah, kita lanjut naik kereta taring ke halte selanjutnya ya teman-teman. Halte 3 di Gembira Loka Zoo merupakan salah satu titik pemberhentian yang strategis bagi pengunjung yang ingin melanjutkan perjalanan ke berbagai zona satwa favorit. Area ini didesain sebagai tempat istirahat singkat dengan fasilitas teduh dan tempat duduk. Biasanya, halte 3 menjadi lokasi transit bagi mereka yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan wahana taring kereta keliling atau sekadar menentukan arah berikutnya. Di depan halte 3, ada kafe dan resto yang bisa untuk tempat istirahat pengunjung sambil menikmati kuliner di restonya ya. Di sini juga terdapat dermaga untuk menuju wahana perahu katamara. Halte 3 yang mau naik kapal katamaran, turunnya sini. Kapalnya sudah gratis, silahkan. Yang belum naik kapal bisa naik kapal dulu sebelum halte 4. Di halte 3 ini, Juak ada toilet unik dengan dekorasi hewan-hewan lucu ala kebun binatang loh teman-teman. Ayo kita lihat ke dalamnya. Gajah Resto di Gembira Loka Zoo adalah tempat makan nyaman yang menjadi favorit pengunjung untuk beristirahat
Setelah berkeliling melihat satwa, resto ini menyajikan berbagai pilihan menu, mulai dari makanan tradisional, camilan, hingga minuman segar yang cocok dinikmati semua usia. Pengunjung dapat bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar kebun binatang. Gajah Resto menjadi spot ideal untuk mengisi energi sebelum melanjutkan petualangan menjelajahi Gembiraloka. Sobat dihimbau untuk tidak merokok dan merokok biasa mengandung baterai dan bersama ciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan ramah. Terima kasih, selamat berwisata. Wahana kapal katamara di Gembiraloka Zoo menawarkan pengalaman santai menyusuri danau buatan dengan suasana yang tenang dan pemandangan hijau yang menyejukkan. Kapal ini dirancang aman dan nyaman, sehingga cocok dinikmati semua usia, termasuk keluarga dengan anak kecil. Saat kapal bergerak pelan di atas air, pengunjung dapat melihat berbagai sudut kebun binatang dari perspektif berbeda, lengkap dengan hembusan angin yang membuat perjalanan terasa semakin rileks. Selain sebagai wahana rekreasi, kapal katamara juga memberi momen yang pas untuk berfoto dan menikmati suasana alam Gembiraloka yang tertata rapi. Pengunjung dapat merasakan sensasi mini cruise di tengah kebun binatang sambil melihat aktivitas satwa di kejauhan atau sekadar menikmati ketenangan air dan pepohonan. Wahana ini menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin rehat sejenak dari area berjalan kaki sambil tetap menikmati pengalaman unik di dalam kompleks Gembiraloka Zoo. Barang lagi nih, siapa nak? Ayo lihat tangan nih. Satu, dua. Baby bang. Oke, waktunya kita santai. Kita mau santai dulu, kawan.
Foto SD tempatnya. Kita langsung kita bawa senjata berarti. Bisa nggak pulang kalian kalau dikelilingin semua? Hah? Sekereta stop. Kita nanti. Bisa. Tinggal sini, telepon mamamu. Bisa. Buat
Nah, kita sudah mau naik mobil tariknya lagi menuju ke halte keempat ya teman-teman. Halte 4 di Gembira Loka Zoo merupakan titik pemberhentian terakhir sebelum pengunjung menuju pintu keluar. Area ini menjadi tempat istirahat singkat yang nyaman setelah menjelajahi berbagai zona satwa dan wahana di dalam kebun binatang. Dengan tempat duduk yang teduh dan suasana yang lebih tenang, halte 4 memberi kesempatan bagi pengunjung untuk merilekskan kaki, mengecek kembali barang bawaan, atau sekadar menunggu anggota rombongan yang masih berkeliling. Halte 4 pemberhentian terakhir untuk yang sudah mau pulang, yang mau keluar, paling dekat turunnya di sini. Pintu keluar, jalan ke depan, nanti sampai kantin belok kiri, jembatan ke atas. Untuk pemberhentiannya di sini silakan.
Siapa kan? Siamang ya? Siamang. Sini oh ya. Bener ini ya, pintu keluarin tuh. Ini pada yang dhuwur. Dalam boy ibu-ibune nang ndi? Ini sekarang ada travelator. Pas untuk yang manula-manula. Kita naik eskalator. Yuk, asik banget teman-teman. Jangan lupa klik like and subscribe, comment and share. Ini anime ini bisa di Subscribe. Ini semua itu ya. Langsung mari mall kok. Mall ya. Sentur belanjaan langsung oleh-oleh. Sebagai salah satu destinasi wisata edukasi terbaik di Yogyakarta, Gembira Loka Zoo selalu berhasil memberikan pengalaman seru, nyaman, dan penuh pembelajaran untuk semua usia. Dari satwa yang beragam, wahana menarik, hingga fasilitas yang terus diperbarui, tempat ini layak masuk dalam daftar liburan keluarga. Terima kasih sudah ikut menjelajah bersama. Jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe supaya aku bisa terus menghadirkan review wisata seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching.